Kalau kami bisa ada pada hari ini sebagaimana kami ada, kami percaya itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk 365 hari yang telah kami lalui di tahun 2025. Dengan segala pasang surut, jatuh bangun, puncak lembah, gagal berhasil, semua Tuhan kami percaya Engkau hadir di dalam setiap episode dan musim kehidupan kami. Kalau bukan Engkau yang menopang, menuntun, dan mengarahkan serta memelihara hidup kami tidak mungkin sampai pada hari ini. Dan dengan keyakinan dan pengharapan yang sama, kami percaya Engkau Tuhan sudah hadir di tahun 2026. Itu sebabnya kami mau dengan kepala yang tegak memasuki dan melangkah ke dalam tahun 2026 ini. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kami yakin sepenuh-penuhnya Tuhan adalah Sang Immanuel, Allah yang pasti akan senantiasa berserta dengan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga sudah menyediakan firman-Mu yang terbaik. Itu sebabnya kami sebentar akan duduk, mengarahkan hati, pikiran, perhatian kami hanya kepada firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami tanpa terkecuali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup itu, kami semua sudah berdoa. Sama-sama anak muda yang percaya akan mendapat berkat, katakan amin. Silakan duduk. Ya, selamat siang dan saya juga ingin mengucapkan selamat Natal kepada kita sekalian. Ya, saya mengucapkan selamat Natal bukan karena pohon Natalnya masih ada, bukan itu alasannya ya. Tapi memang saudara, kalau kita tahu dalam tradisi gereja, Christmas Day itu hanya tanggal 25 Desember. Tetapi ada yang namanya Christmas Tide atau masa raya Natal. Ya, jadi kalau hari Natal memang cuma satu hari, tanggal 25 Desember. Tetapi jangan lupa dalam tradisi gereja ada yang namanya masa raya Natal atau dalam bahasa Inggrisnya Christmas Tide. Nah, Christmas Tide itu saudara dari tanggal 25 Desember sampai tanggal 5 Januari. Jadi besok berakhir. Totalnya 12 hari. Itu sebabnya ada lagu 12 Days of Christmas. Nah itu latar belakangnya supaya saudara tahu ya. Karena Natal itu memang bukan hanya Christmas Day, tapi ada Christmas Tide. Ya, jadi selamat Natal buat kita sekalian dan juga selamat tahun baru ya bagi kita sekalian. Mari kita sama-sama menapaki kaki di tahun yang baru ini. Tahun boleh baru tapi Tuhan kita sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, dengan keyakinan ini kita percaya Tuhan akan memimpin dan menuntun kita sepanjang satu tahun yang akan datang ini, yang ke depan ini ya. Baiklah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jadi kita memulai ya seluruh tahun 2026 ini dengan sebuah tema khotbah. Tema khotbah yang diberikan kepada saya ya, itu adalah Building Community Through Prayer and Service. Ya, Building Community Through Prayer and Service. Atau kalau diterjemahkan apa kira-kira? Membangun komunitas melalui doa dan duit? Enggak ya. Doa dan pelayanan ya, prayer and service ya. Nah, teman-teman, saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan khotbah ini, saya ingin mengkomentari dulu nih judulnya karena menurut saya judulnya ini menarik. Ya, yang pertama saya ingin kita lihat kata community. Community. Nah, ternyata khotbah ini pas banget ya buat kita yang ada di Sing. Tahu nggak kenapa? Karena Sing itu bukan sekedar kata, melainkan akronim atau singkatan ya. Tahu nggak singkatannya apa? Masa kalah sama saya? Mentang-mentang tadi baru saya baca. Ya, di Instagram ada ya, Sing as Sanctuary, young hearted ya, atau yang berjiwa muda. Ya, jadi yang udah ubanan kayak saya tapi selama jiwanya masih muda nggak apa-apa di sini ya kan. Kemudian apa lagi? N itu nurturing, ya nurturing. Dan C yaitu tuh sing ya, huruf yang terakhir itu penting, adalah community. Ya, jadi ini menjadi sebuah sebuah prinsip penting di dalam sing ya, makanya dimasukkan di dalam salah satu hurufnya itu C belakang itu ya, community. Nah, saya juga ingin mengajak kita melihat kata building di situ. Ini menarik sekali. Ya. Kata building ini penting sekali ya. Jadi membangun komunitas. Teman-teman setuju nggak kalau saya katakan bahwa sesuatu itu bisa dibangun karena memang sesuatu itu belum pernah selesai? Betul nggak? Betul nggak? Sesuatu itu dibangun karena memang
tidak pernah selesai. Atau belum selesai, belum rampung, benar gak? Kalau sesuatu sudah tuntas, sesuatu sudah sempurna, gak perlu lagi dibangun, benar gak? Iya kan? Nah, jadi kalau kita memasukkan judul ini ya di awal tahun ini, maka saya merasa bahwa memang ini menjadi suatu kesadaran buat kita bahwa komunitas itu belum pernah selesai. Komunitas itu bukan sesuatu yang statis. Komunitas itu bukan sesuatu yang sempurna. Setuju? Ya. Makanya saya senang sekali dengan sebuah kutipan yang mengatakan, sebuah frase yang mengatakan community is becoming. Ya. Kalau diterjemahkan agak jelek sih, tapi Inggrisnya ngerti lah ya. Community is becoming, ya. Komunitas itu sesuatu yang terus bergerak. Komunitas itu sesuatu yang terus menggeliat. Komunitas itu sesuatu yang organik, ya. Komunitas itu becoming, ya, terus menjadi. Tidak pernah selesai komunitas itu. Itu PR kita, terus. Ya, untuk membangun komunitas khususnya di tempat ini, di Sing. Nah, persoalannya begini, kalau bicara becoming itu bisa becoming better, becoming worse, betul nggak? Ya kan? Sesuatu yang organik itu bisa begitu, ya. Bisa menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk. Ya kayak kita manusia, bisa menjadi lebih sehat atau bisa menjadi lebih sakit-sakitan. Ya kan? Sama, komunitas juga begitu. Makanya penting sekali ya untuk kita menangkap baik-baik pesan firman pada hari ini dan juga kita menyadari betul-betul bahwa ini tanggung jawab setiap kita. Oke? Building community di tempat ini bukan tanggung jawab hanya kepada Kojohan, bukan hanya kepada rekan-rekan pengurus, tetapi kepada setiap kita. Setiap kita. Ya, kita harus jalankan tanggung jawab ini dengan baik-baik. Jangan sampai komunitas di sini menjadi worse. Ingat ya, community becoming itu bisa better, bisa worse. Ya. Kalau komunitas di tempat ini menjadi lebih kondusif untuk pertumbuhan rohani, komunitas di tempat ini dipenuhi dengan saling memaafkan atau mengampuni, komunitas di tempat ini bisa saling menopang satu, itu artinya better, becoming better. Tapi sebaliknya, kalau komunitas di tempat ini menjadi semakin dingin, semakin renggang, semakin irritable, gampang tersakiti, terluka, gampang tersinggung, baperan, ya, berarti itu namanya becoming worse, ya. Oke, kita akan sama-sama lihat terlebih dahulu firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ya, ada di depan di screen. Saya pakai versi bahasa Indonesia sehari-hari. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Ya, saya akan bacakan buat kita sekalian. Teman-teman, ini adalah sebuah sebuah catatan, sebuah record, ya, yang mendeskripsikan bagaimana kehidupan gereja mula-mula, gereja perdana zaman rasuli. Ya. Teman-teman, kemarin saya lagi nonton film apa itu yang ada di Netflix tuh. Apa sih judulnya, Kondor-Kondor apa begitu ya. Nah, itulah pokoknya ya, film kerajaan zaman dulu begitu ya. Entah kenapa waktu saya nonton film itu ya, saya tiba-tiba kepikiran begini loh. Saya kan orang Tionghoa ya, saya keturunan Chinese kan ya. Saya tiba-tiba kepikiran begini, kira-kira 15-20 keturunan di atas gue siapa ya? Jangan-jangan saya keturunan pendekar gitu ya. Atau jangan-jangan saya keturunan bandit pada zaman dulu gitu ya. Gak tahu juga sih, kita gak tahu ya, kita gak bisa melacak sampai sejauh itu. Tapi kita bersyukur kalau kita ngomong gereja, kita bisa tahu gereja nenek moyang kita mula-mula itu kayak gimana. Nah ini ya kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul ya. Saya akan bacakan buat saudara-saudara Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Sembari saya membaca ini tolong kita hidupkan imajinasi kita ya. Coba kita bayangkan apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Garis bawahi kata berdoa. Banyak sekali keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu sehingga semua orang kagum dan takut. Orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu dan apa yang mereka punyai mereka pakai bersama-sama. Saya suka sekali dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari karena sering memakai kata bersama-sama. Mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka lalu membagi-bagikan uangnya di antara mereka semuanya menurut keperluan masing-masing.
Setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan serta makan bersama-sama dengan gembira dan rendah hati di rumah-rumah mereka. Mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka terus bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. Nah, saudara-saudara, berdasarkan apa yang dilakukan ya oleh gereja mula-mula, kita coba mau melihat ada satu blueprint, ada satu resep ya bagaimana kita membangun komunitas di tempat ini setelah 20 abad kemudian ya. Ternyata resepnya sama, yaitu kita tetap harus membangun melalui doa dan pelayanan, doa dan pelayanan. Nah, ini sama-sama kita akan renungkan. Tetapi sebelum kita masuk ke dagingnya, saudara-saudara, mari kita coba pikirkan terlebih dahulu. Kalau kita bicara tentang komunitas, maka kita harus sungguh-sungguh mengerti komunitas itu berbeda dengan kerumunan. Ya. Komunitas, community is not a crowd. Komunitas itu tidak sama dengan kerumunan. Nah, setidak-tidaknya ada 5 perbedaan mendasar antara komunitas dan kerumunan. Ya. Kerumunan itu kayak apa sih contohnya? Banyak, ya. Kerumunan tuh kayak kalau kita naik pesawat kan sama penumpang lain, betul ya? Kerumunan tuh, ya kan? Di dalam pesawat itu kerumunan tuh, ya. Atau kita naik busway, ya. Itu kerumunan kan? Apalagi misalnya kalau kita mengunjungi pameran, ya, Jakarta Fair, kan kerumunan ya. Sama-sama pengunjung tuh ya kan, ratusan pengunjung. Nonton konser, ya, konser Blackpink atau apalah ya. Nah, itu tuh kerumunan tuh, ya, para penonton konser itu kerumunan. Atau kita nonton bioskop, atau kita makan di sebuah restoran, ya itu kerumunan itu, ya, sesama pengunjung restoran, pengunjung bioskop, itu adalah kerumunan. Kita membentuk yang namanya crowd atau kerumunan. Nah, kalau komunitas apa contohnya? Ya, misalnya klub, ya kan? Klub padel. Ini kan lagi laris manis nih ya, klub padel, ya kan? Dulu sepeda, sekarang padel lagi naik daun. Ya kan? Apalagi misalnya sekolah, ya kayak ini kan tempat ini kan sekolah. Sekolah itu juga komunitas sebetulnya. Partai politik itu juga komunitas. Kalau saudara jadi anggota partai politik. Dan tentu saja gereja. Gereja juga adalah komunitas. Nah, kita udah tahu sekarang contoh-contohnya. Mari kita lihat sebenarnya apa perbedaan komunitas dan kerumunan. Ada 5 perbedaan yang basic, yang mendasar. Yang pertama, kerumunan itu hanya hadir secara fisik bersama-sama. Itu kerumunan. Kayak tadi itu contoh-contohnya ya. Naik pesawat bareng, nonton Blackpink bareng. Itu hanya hadir bersama-sama secara fisik, itu kerumunan. Tapi yang namanya komunitas itu tidak hanya kehadiran fisik bersama. Tetapi komunitas itu juga ditandai dengan saling peduli, saling kenal, ada interaksi di antara anggotanya. Ya, saling terhubung. Ada relasi. Itu perbedaan pertama ya. Perbedaan kedua, kerumunan itu datang hanya untuk mengkonsumsi sesuatu. Ya kan? Kita jadi bagian dari kerumunan Blackpink karena pengen mengkonsumsi pertunjukannya. Ya kan? Kita datang ke restoran, jadi kerumunan tempat restoran itu karena kita ingin mengkonsumsi makanannya. Betul nggak ya? Tapi komunitas itu bukan hanya mengkonsumsi. Komunitas yang sejati itu ditandai dengan orang-orang di dalamnya juga berkontribusi, bukan hanya mengkonsumsi sesuatu. Paham ya? Kita berkontribusi. We share something out of our lives. Not just take and enjoy gitu for our lives. Tapi kita share juga. Nah itu perbedaan kedua. Perbedaan ketiga, kerumunan itu biasanya sifatnya short term. Bersifat sementara, konser bubar, ya kerumunan bubar, betul nggak ya? Pesawat nyampe, ya udah bubar gitu kan ya. Nah itu. Tapi yang namanya komunitas itu lebih long term. Berproses bersama dalam jangka waktu yang lebih panjang. Perbedaan keempat, kerumunan itu fokusnya pada aktivitas. Ya kan? Kita jadi kerumunan di restoran ya karena aktivitasnya sama-sama makan. Ya. Tapi kalau yang namanya komunitas fokusnya pada transformasi, perubahan. Ya.
Jadi bukan sekedar aktivitas, do something, tapi kita berubah nih. Kita ikut komunitas, sesuatu komunitas karena kita mau berubah. Ya kan? Kita ikut komunitas padel ya karena kita mau jadi lebih sehat misalnya, ya. Mau ada perubahan itu. Yang terakhir, perbedaan terakhir, kerumunan itu berdiri atas dasar keseruan, kenikmatan, dan kesukaan. Itu kerumunan. Ya, berdiri di atas dasar alasan-alasan yang sangat pragmatis. Itu kerumunan. Tapi kalau komunitas berdiri di atas dasar visi. Visi itu lebih jauh ya. Bukan lagi sekedar seru-seru bareng gitu. Bukan lagi sekedar enjoy bareng, tapi ada satu visi yang kita mau capai bersama. Itu namanya komunitas. Nah, saudara ingat ya, gereja di tempat ini kerumunan atau komunitas? Ayo jawab sama-sama. Komunitas. Artinya, saudara harus fulfill, saudara harus memenuhi semua yang tadi saya sudah katakan. Kalau saudara mau disebut komunitas, saudara harus bisa memenuhi semua yang tadi sudah dikatakan. Saudara harus bisa berkontribusi, saudara harus punya visi. Paham ya? Nah, dan sebagainya itu tadi. Ya, itu sebabnya saudara-saudara jangan berhenti hanya menjadi angka dalam gereja. Tapi jadilah bagian dari keluarga rohani. Jangan cuma jadi angka. Ya, angka jumlah jemaat sing 85 orang, misalnya gitu ya. Jangan cuma jadi angka, tapi jadi bagian dari keluarga rohani di tempat ini. Nah, kalau kita bicara komunitas orang percaya khususnya ya, saya lebih spesifik sekarang. Kalau kita bicara tentang komunitas gereja, komunitas Kristiani, saudara, di satu sisi komunitas itu adalah karunia Allah. Oh iya, Tuhan yang kasih. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak mungkin jadi satu keluarga rohani, betul nggak? Wong kita ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda kok, ya kan? Ada yang Chinese, ada yang Batak, ada yang Sunda, ada yang Manado, Chinese aja macam-macam, ada Hokkien, ada Kek, ya, Keklang, ya dicekek hilang, ya kan saudara-saudara. Ada, jangan tersinggung yang Kek ya, saya juga orang Kek, ya. Ada Hokkien, Hokcia, macam-macam itu, ya kan? Nah, perhatiin tuh, berbeda-beda, tapi karena kuasa Allah itulah yang menyatukan kita. Amin? Maka in a sense, dalam arti tertentu, komunitas orang percaya itu adalah karunia, gift from God. Tapi di sisi yang lain, dengar baik-baik, kita juga harus berusaha merawatnya. Ya, betul, di satu sisi ini adalah gift, ini adalah karunia dari Allah, tapi di sisi lain jangan lupa Tuhan mempercayakan komunitas untuk kita rawat. Jadi ada responsibility, ada tanggung jawab kita, ada our part terhadap komunitas ini. Ya, itu yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 3. Coba perhatikan, berusahalah sungguh-sungguh. Berarti ini partnya Tuhan atau partnya kita? Halo, coba jawab. Ini part Tuhan atau part kita? Berusahalah sungguh-sungguh. Part siapa? Kita. Part kita. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah. Kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah berarti part Tuhan atau part kita? Subjeknya siapa? Tuhan, ya kan? Saudara lihat balance ya, balance ini. Ya, kalau kita bisa ada di sini, kita bisa jadi satu keluarga rohani di dalam Kristus. That's God's gift. Amin. Tapi jangan lupa, setiap kita yang duduk di tempat ini, kita punya tanggung jawab untuk merawat. Membangun, sesuai dengan judul kita. Membangun komunitas di Sync ini. Nah, sesuai dengan judul, ada dua hal yang kita harus lakukan untuk membangun komunitas beriman. Doa dan pelayanan. Prayer and service. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, komunitas iman itu harus dilandasi dengan doa. Sama-sama katakan doa. Ya, doa. Saudara, itu yang dikatakan di dalam nats kita tadi, ya, di ayat yang 42. Ayat 42 dikatakan apa?
Mereka berkumpul bersama-sama, mereka jangan salah jawab ya, jangan berdosa ya. Berdoa bersama-sama. Ya. Ayat 42 itu mengatakan begitu jelas. Gereja mula-mula nenek moyang kita itu, ya, mereka itu mulai dengan doa. Ya. Banyak hal mereka tidak punyai, apalagi kalau dibandingkan dengan gereja modern abad 21. Mereka nggak punya gedung yang bagus seperti kita. Mereka nggak punya screen seperti kita. Mereka nggak punya sound system kayak kita. Iya kan? Mereka belum punya tuh worship team kayak kita. Mungkin ya, ya enggak lah kayaknya. Ya kan? Tapi yang mereka punyai adalah doa. Nah kalau dibalik pertanyaannya, kita masih nggak punya yang mereka punyai. Jangan-jangan kita punya banyak hal nih, tapi malah kita nggak berdoa. Ya, padahal doa jauh lebih penting. Ya, jadi membangun komunitas dengan doa, ya. Dan bahkan sebetulnya kita nggak hanya menemukan mereka berdoa di pasal 2, ya. Kalau saudara baca di pasal 1 ayat 14, Kisah Rasul 1 pasal 1 ayat 14, dikatakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Jadi dari awal betul-betul semua dimulai, dilakukan dengan doa, saudara-saudara. Dan kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, kita akan menemukan satu pola. Polanya begini, doa, kemudian Roh Kudus bekerja, baru setelah itu ada terobosan atau hasil yang baik. Saya ulangi ya, ini pola yang akan saudara temukan di dalam seluruh Kisah Para Rasul. Ya, selalu dimulai dengan doa, kemudian dilanjutkan Roh Kudus bekerja, baru setelah itu ada hasil, result, ada terobosan, breakthrough, semua. Kalau saudara baca, ya contohnya ya, misalnya nats kita lah. Ya, di ayat 42 dikatakan jemaat itu berdoa, lalu di ayat 47 jemaat bertambah banyak. Nah itu tuh, doa, Roh Kudus kerja, hasilnya apa? Jemaat bertambah. Itu kalau di pasal 2. Kalau saudara lihat pasal 4, jemaat ketakutan karena diancam oleh para pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Apa yang mereka lakukan? Bukan kabur, mereka doa. Pasal 4 tuh, mereka doa, Roh Kudus bekerja, hasilnya apa? Kalau teman-teman baca pasal 4, mereka jadi lebih berani memberitakan Injil. Keren kan? Awalnya takut malah jadi lebih berani sekarang. Karena doa. Ya. Kalau teman-teman baca lagi pasal 6, pasal 14, para pemimpin gereja pada awal itu, ya pada awal-awal itu, mereka selalu memulai pelayanan mereka sebagai pemimpin gereja dengan apa? Ditumpangkan tangan, didoakan oleh para rasul. Pasal 12, pasal 16, ketika Petrus dipenjara, Paulus dipenjara di Filipi dan Silas. Ngapain mereka dipenjara? Bukan ngeluh, mereka doa. Doa, dicatat. Mereka doa. Apa yang terjadi? Allah bekerja, mereka dibebaskan secara ajaib. Everything starts from prayer. Amin. Coba sama-sama katakan everything starts from prayer. 3, 2, 1. Everything starts from prayer. Komunitas ini juga harus dimulai dan dilandasi dengan doa. Nah, mari kita lihat lebih jauh lagi. Kenapa sih mesti doa? Ada 3 alasan. Pertama, karena komunitas iman itu memang bersumber dari hubungan rohani dengan Allah. Ya. Ini DNA gereja. Gereja itu DNA-nya adalah relasi dengan Allah. Ini yang membedakan gereja dengan komunitas lain. Komunitas lain itu mungkin DNA-nya adalah hobi misalnya gitu kan. Atau sama-sama orang kaya gitu kan. Klub orang kaya tuh ya kan. Nah, enggak, kalau gereja itu DNA-nya adalah relasi dengan Allah gitu. Karena kita semua udah jadi anak Tuhan, kita semua nih anak Allah, maka kita sekarang jadi satu keluarga gitu. Ya. Doa itu adalah cara kita merawat, mengekspresikan hubungan rohani dengan Tuhan. Ya. Komunitas iman yang sehat, dengar ya, komunitas iman yang sehat lahir dari individu-individu yang punya relasi kuat dan sehat juga sama Tuhan. Saya ulangin ya, walaupun udah ada beberapa yang tadi udah ngangguk kepala tanda setuju nih ya, saya ulangin deh, ini karena penting.
komunitas iman yang sehat hanya bisa dilahirkan dari individu-individu di dalamnya yang juga punya relasi yang kuat dan sehat dengan Tuhan. Amin? Amin? Teman-teman pernah tahu ini nggak, ilustrasi ini? Sebenarnya bisa sih, tapi janganlah, ini kecil. Tempatnya kecil, sebenarnya bisa diperagain kalau mau ya. Teman-teman bayangin ada orang-orang yang membentuk sebuah lingkaran, ya kan? Bayangin ada 20 orang membentuk sebuah lingkaran, oke? Bayangin di tengah-tengahnya itu adalah Tuhan. Tuhan di tengah-tengahnya ya. Nah, bayangin kalau 20 orang itu semakin mendekat ke tengah, mereka juga jadi mendekat satu dengan yang lain. Betul nggak? Bisa bayangin ya? Betul nggak? Ya itu. Ya. Kenapa mesti doa? Karena doa itu kan bicara kita relasi dengan Tuhan makin dekat. Nah, kalau kita semua makin dekat sama Tuhan, kita pun juga otomatis akan semakin dekat satu dengan yang lain. Amin. Kita akan belajar lebih peduli, lebih mengasihi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan akan membuat kita punya kepekaan seperti itu. Dekat sama Tuhan itu akan membuat kita punya kesukaan dengan sesama saudara seiman. Ya. Nah, yang kedua alasannya, mengapa doa? Ya, karena komunitas iman yang berdampak itu hanya bisa terjadi oleh kuasa dari Allah, kuasa rohani dari Allah. Teman-teman mau nggak sing atau komunitas di tempat ini menjadi komunitas yang berdampak? Mau nggak? Halo, mau nggak? Apa contohnya? Komunitas berdampak itu apa sih contohnya? Apa contohnya yang konkret? Mau kan? Nah, tapi punya nggak gambaran yang jelas berdampaknya itu kayak gimana misalnya gitu? Apa contohnya? Jangan jawab yang klise ya. Ya, supaya bertumbuh rohaninya gitu ya. Ya itu juga kita semua mau. Coba yang konkret. Apa yang saudara harapkan, rindukan, komunitas sing ini punya dampak apa gitu kepada siapapun yang datang? Apa misalnya? Banyak. Misalnya orang yang lonely, yang sendirian, masuk komunitas ini jadi tahu dia punya sahabat di sini. Amin? Berdampak kan? Orang yang tadinya putus asa, ya kan? Masuk ke komunitas ini bukan malah jadi mau bunuh diri. Tapi malah jadi punya pengharapan, misalnya. Ya, itu yang saya maksud. Komunitas ini harus berdampak. Ya. Berdampak kepada semua hal. Nah, dampak itu hanya bisa keluar, bisa muncul, bisa hadir kalau kita itu doa sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Karena dampak itu murni adalah pekerjaan Allah. Amin. Amin. Yang berduka bisa jadi terhibur, yang sendirian bisa merasa ada sahabat, yang apa tadi itu? Yang putus asa jadi punya pengharapan. Ya. Itu semua karena Allah yang bekerja melalui kita. Amin. Dan itu hanya bisa dimulai kalau kita sungguh-sungguh bersandar sama Dia dan ditandai dengan doa. Jadi doa itu bukan pemanasan sebelum pelayanan ya. Doa itu bukan label rohani. Oh, karena kita namanya juga gereja. Om doa dong gitu ya. Jadi kayak doa itu cuma sekedar syarat gitu. Doa itu cuma sekedar asal sah disebut gereja, label rohani. Enggak, ya. Doa itu betul-betul sebuah ekspresi kebergantungan. Kita sadar, Tuhan, gua nggak bisa ngapa-ngapain nih, kami nggak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa Engkau Tuhan. Nah, itu doa tuh, ya itu doa. Ya, kefasihan bicara kita, apalagi kemampuan kita yang lain nggak cukup. Kita harus bergantung pada kuasa Allah untuk bekerja. Amin, amin. Iya. Nah, yang ketiga, alasan ketiga, mengapa mesti doa? Karena komunitas iman itu adalah medan peperangan rohani. Nah, saya curiganya nih poin ketiga ini yang jarang kita sadari. Apalagi kalau kita dari gereja Injili. Gereja Injili itu paling jarang bicara peperangan rohani ya. Beda sama teman-teman kita kalau karismatik ya.
Apa-apa peperangan rohani, apa-apa peperangan rohani. Wah, roh-roh di udara gitu ya. Ya oke lah, memang benar juga sih ya. Cuman ya kayak satu ekstrim sama satu ekstrim nih ya kan. Yang satu terlalu ngeroh, yang satu ya ini kayak kita-kita ini. Ya, yang kagak ngeroh banget gitu ya. Padahal kenyataannya ya memang firman Tuhan mengatakan peperangan rohani itu tetap berlangsung sampai Yesus datang kembali. Betul? Dan komunitas kita itu, mari kita sadari, itu juga medan peperangan rohani. Ya, jarang kita sadari ini. Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk menyadarinya. Ya. Saudara, sadarilah bahwa si jahat itu ya, itu terus aktif bekerja itu untuk merusak komunitas orang percaya di mana-mana. Oh iya. Sadari itu. Si jahat sedang mencari celah terus-menerus. Celahnya bernama siapa? Bernama apa? Celahnya dalam bentuk apa? Oh, si Frankie yang kepahitan. Nah, ini celah buat gua nih masuk nih. Iya kan? Kebetulan Frankie si pengurus lagi. Celah bagus nih buat gua rusak nih komunitas di tempat ini, kata si jahat. Wah, banyak macam celah-celah itu. Drama, konflik, gosip, diskriminasi, ketidakpuasan, ya. Dan negativities yang lain. Wah, itu bisa si jahat tuh ada peran tuh di balik semua itu. Dan jangan lupa si jahat itu juga paling suka itu merusak komunitas dengan cara menjatuhkan pemimpinnya. Ya. Makanya A.W. Tozer, seorang penulis dan pengkhotbah, dia pernah bilang begini, every Christian leaders has bull's eyes on his di dirinya. Setiap pemimpin Kristen itu punya sasaran tembak di dirinya. Yang iblis selalu berusaha menghancurkan dia. Siapa di sini pengurus? Angkat tangan yang tinggi, pengurus. Pengurus? Pengurus? Nah, ini ada sasaran tembaknya nih. Ada bull's eye-nya, ya bull's eye, tahu ya bull's eye ya, yang kayak orang manah itu. Ya. Nah itu. Ya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuat kita semakin waspada. Amin. Makanya kita jadi jemaat juga mesti rutin mendoakan para pemimpin di gereja ini. Amin. Amin. Karena mereka ini sasaran tembaknya iblis si jahat itu. Celahnya bisa banyak macam. Bisa lewat pernikahan, bisa lewat keuangan, bisa lewat macam-macam. Ya, kalau pemimpin jatuh, wah ini bisa merusak banyak jemaat di bawahnya. Jemaat bisa kepahitan nama gereja dan sebagainya. Betul nggak? Ya. Nah ini sebabnya kita perlu berdoa. Doa itu adalah salah satu senjata rohani kita. Ya, iblis itu nggak perlu bikin gereja tutup. Ya, cukup dia bikin orang di dalamnya itu kehilangan kepercayaan, saling menyakiti dan berjauhan. Itu cara kerja iblis. Ya, ingat ya, dengar sebelum saya lanjutkan. Iblis tidak pernah takut sama komunitas yang sibuk. Iblis takut sama komunitas yang berdoa. Amin? Amin? Justru iblis kadang-kadang bisa pakai kesibukan kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan loh. Oh bisa, itu Henry Nouwen yang ngomong. Pelayanan kalau kita nggak hati-hati, pelayanan itu bisa menjadi cara kita dijauhkan dari Tuhan. Karena kita merasa kalau kita udah aktif pelayanan berarti kerohanian gue baik-baik aja. Terus nggak pernah lagi saat teduh, nggak pernah lagi baca Alkitab, nggak pernah lagi berdoa. Kan gue aktif pelayanan. Nah itu cara iblis menjauhkan kita dari Tuhan. Dengan kita menganggap diri baik-baik saja. Padahal itu ilusi. Ya. Oke, nah itu mengapa doa. Yang kedua adalah melalui pelayanan. Komunitas iman tadi dilandasi oleh doa, dengan doa. Yang kedua, komunitas iman ditandai dengan pelayanan. Sama-sama katakan pelayanan. Itu juga yang diperagakan oleh gereja mula-mula seperti yang dicatat di ayat 44 dan 45. Ya, dikatakan apa? Mereka saling berbagi. Mereka menjual harta, ya, yang lebih berada, yang ekonominya lebih baik. Mereka menjual harta supaya apa? Supaya mereka bisa membantu jemaat lain yang berkekurangan. Wow, ini sebuah praktek yang luar biasa ya. Rasanya gereja modern nggak begini lagi ya. Ada nggak yang begini? Yang kayak jual mobil supaya bisa bantu teman-temannya di sing. Ada yang begitu? Ya, yang ada malah pinjam duit kagak bayar ya. Iya kan?
Nah, teman-teman, komunitas iman itu ditandai dengan saling melayani, ya. Saling melayani. Nah, pertanyaannya, mengapa pelayanan? Tadi kan mengapa berdoa, ada 3 alasan. Nah, ini sekarang mengapa pelayanan, juga 3 alasan. Ya. Yang pertama, karena pelayanan itu pasti menumbuhkan kerohanian kita. Pelayanan itu menumbuhkan baik orang yang melayani maupun orang yang dilayani. Saya ulangi ya. Pelayanan itu menumbuhkan mereka yang melayani maupun orang yang dilayani. Kita mulai dari orang yang melayani dulu. Pelayanan itu menumbuhkan orang yang melayani. Ya. Walaupun tentu saja mari kita jujur-jujuran, pelayanan itu seringkali tidak nyaman. Pelayanan itu seringkali menuntut banyak pengorbanan dari diri kita, betul? Dengar ya, kalau mau enak itu jadi jemaat biasa. Ya benar gak? Benar gak? Benar gak? Kalau mau enak nih, jadi jemaat biasa. Goblok kalau masuk pelayanan. Kalau memang tujuannya cuma mau enak ya. Kalau mau enak itu jadi jemaat biasa. Nih, enaknya gimana? Gue enak. Datang telat gak ada yang tegur. Habis selesai ibadah pulang, bener gak? Langsung ke puri, makan deh tuh enak di situ. Iya kan? Kalau jadi pelayan tuh nggak begitu. Jadi pelayan datang mesti sejam sebelumnya, apalagi kalau bertugas, betul ya? Mesti cek sound, mesti latihan, bla 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 bla. Udah selesai ibadah, nggak langsung pulang. Evaluasi dulu, ya kan? Boro-boro yang muji. Malah dikritik secara brutal. Kalau kritik yang positif nggak apa-apa ya. Tapi kadang-kadang kan kita dapat kritik yang kagak enak ya. Yang nggak masuk akal ya. Nah itu, jadi bukan hanya kita mengorbankan waktu, mengorbankan energi, mengorbankan pikiran, perasaan juga jadi korban. Nah itu kalau jadi pelayan tuh. Nah tapi jangan berhenti di situ ya, kalau berhenti di situ jadi banyak yang mau pelayanan nih. Ini, pelayanan itu menumbuhkan kerohanian kita loh saudara-saudara. Ya. Karena melalui pelayanan kita sedang mewujudkan, kita sedang mengaplikasikan nilai-nilai rohani yang kita miliki. Apa saja, misalnya kesabaran. Kesabaran kita tuh bagaimana teruji kalau kita nggak pernah berhadapan sama orang-orang, betul nggak? Kalau saudara cuma demennya di kamar sendirian, lalu saudara mengklaim aku orang yang paling sabar di dunia, nggak, belum teruji, no way, nggak bisa itu klaim sepihak gitu ya. Kalau betul-betul jadi orang yang sabar harus melayani, biar berhadapan deh sama orang-orang yang macam-macam tuh. Baru di situ kesabaran kita diuji, dilatih. Kesabaran, kerendahan hati juga begitu kan? Udah pelayanan capek-capek, nggak ada yang kasih ucapan, nggak ada yang bilang terima kasih. Nah itu kerendahan hati, itu belajar tuh, rendah hati. Apalagi ketekunan, ya. Jadi banyak tuh nilai-nilai itu kita praktekkan tuh melalui pelayanan. Kalau nggak melayani kita nggak bisa mempraktekkan itu semua, ya. Kita belajar juga taat sama otoritas, kita belajar bekerja dalam tim, kita belajar menerima kritik dan keterbatasan dan sebagainya banyak sekali. Banyak manfaat yang kita bisa raih, kita bisa peroleh kalau kita melayani dengan sikap yang baik dan benar. Ya. Nah, kemudian mengapa pelayanan? Ya, karena pelayanan itu menghadirkan kesaksian kita. Pelayanan itu adalah sebuah bukti yang lebih konkret dan powerful dari sekedar kata-kata. Christianity is love religion. Ya kan? Kekristenan adalah agama atau iman cinta kasih. Tapi kalau cuma kata-kata mah gak ada arti, betul gak ya? Nah, kalau kita betul-betul wujudkan dalam pelayanan, itu baru powerful. Amin. Saudara-saudara kalau belajar sejarah, itulah yang membuat gereja mula-mula itu berkembang pesat. Dalam 3 abad pertama, ya, kenaikan jumlah jemaat mula-mula itu eksponensial. Dari cuman berapa ratus orang, ya kan, itu di Kisah Para Rasul. Dalam 3 abad pertama, melesat, berlipat-lipat ganda. Sampai bisa jutaan orang, sampai abad 3 itu kira-kira. Kenapa? Padahal zaman itu belum ada tuh gedung gereja yang gede, belum ada mega church, belum ada screen, belum ada sound system, belum ada true worshiper, belum ada Sidney Mohede, belum ada
Ya, belum ada orang-orang terkenal saat itu. Tapi kenapa? Apa yang membuat orang-orang tertarik pada iman Kristen? Ini jawabannya, dengar ya. Ini sudah dikonfirmasi oleh banyak sejarawan. Karena gereja mula-mula mereka mempraktekkan kasih itu secara konkret. Jemaat gereja mula-mula itu saudara-saudara, ya, mengambil bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya, merawatnya. Jemaat gereja mula-mula itu tidak takut menghadapi orang yang sedang sakit untuk demi merawat mereka. Ya. Gereja mula-mula tidak pandang suku, tidak pandang ras. Pada zaman itu orang tuh kumpulnya sama ras mereka sendiri. Orang Yahudi demennya sama orang Yahudi, orang Romawi demennya sama orang Romawi. Demen begitu tuh. Tapi gereja memberikan sebuah komunitas yang revolusioner. Walaupun berbeda-beda suku mereka saling melayani. Nah ini yang membuat daya tarik gereja itu. Kesaksian itu powerful sekali buat dunia. Sehingga banyak orang akhirnya menjadi orang Kristen pada saat itu. Bagaimana dengan Sing di tempat ini? Apa daya tarik dari Sing? Jangan jawab saya musik yang bagus ya. Jangan jawab saya, oh itu anggota-anggotanya ganteng-ganteng, cakep-cakep. No. Mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, mari jadikan Sing di tempat ini komunitas seperti ini. Daya tariknya adalah apa? Karena kita mempraktekkan kasih satu dengan yang lain dalam bentuk pelayanan. Amin? Oh iya, yang terakhir. Mengapa pelayanan? Untuk memperkuat kesatuan kita. Ya, memperkuat kesatuan kita. Inilah yang digambarkan dalam kiasan tubuh 1 Korintus pasal 12. Ya, Paulus dengan jenius menggambarkan komunitas orang percaya itu seperti tubuh manusia. Ada jempol, ada kelingking, ada kaki, ada paha, ada usus maksud saya. Ada lambung, ada hidung, ada mata, ya. Tubuh itu enggak mata semua, ya kan? Tubuh itu enggak kelingking semua. Tubuh itu semua ini gabungan dari anggota-anggota yang berbeda-beda. Tapi saling membutuhkan, betul enggak? Ya kan? Mata untuk melihat, kaki untuk jalan, apalagi? Ya, tangan untuk menabok, enggak ya, bukan. Ya, tangan untuk megang sesuatu, nah dan sebagainya. Sama, kita juga komunitas begitu. Tuhan itu sengaja ya, komunitas iman itu orangnya berbeda-beda, betul enggak? Kemampuannya, latar belakangnya. Perbedaan itu kalau di dunia luar itu jadi ancaman. Tapi kalau di gereja, perbedaan itu justru adalah desain Allah. Supaya apa? Karena kita berbeda, maka kita saling membutuhkan. Amin. Supaya kita saling melengkapi. Amin. Kalau gereja semuanya bendahara, siapa yang main musik? Kalau gereja semuanya sound system, siapa yang nyanyi, ya kan? Nah, itu sebabnya perbedaan itu yang akhirnya menyatukan kita kalau kita saling melayani. Kalau kita saling egois, enggak menyatukan. Ya, saling melayani. Baik, saya akan masuk di dalam penutup. Jadi kita sekarang sudah mengerti ya kenapa sih membangun komunitas harus doa, harus pelayanan, ya. Nah, sekarang kita akan lihat teman-teman, kita berdoa dan kita melayani bukan hanya karena dua-duanya adalah cara yang terbaik untuk membangun komunitas, tetapi sadarkah bahwa dua-duanya itu juga adalah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sebenarnya kita hanya mengikuti teladan Yesus, sang kepala kita itu. Teman-teman kalau baca kitab Injil, ya itu yang dilakukan Yesus itu. Doa, pelayanan, doa, pelayanan, doa, pelayanan. Betul nggak? Betul nggak? Doa, pelayanan, begitu aja tuh. Ya kehidupan Yesus itu, ya kitab Injil itu diwarnai dengan dua hal ini. Yesus bukan hanya pintar mengajar tentang doa, bukan hanya pintar mengimbau tentang pelayanan, Yesus menghidupinya. Dia adalah seorang pribadi yang suka berdoa. Dan dia juga adalah seorang pribadi yang rajin melayani. Ya. Nah, saudara-saudara, mari kita bayangkan seperti salib aja deh. Salib itu kan dibuat dari dua palang, yang satu vertikal, satu horizontal. Ya kan? Nah, ingat itu aja. Dimulai dari horizontal dulu. Vertikal dulu. Vertikal itu berarti antara kita dengan Tuhan. Doa. Tapi supaya jadi salib mesti ada yang horizontal, ya kan? Kalau enggak jadinya cuma tiang listrik dong, ya kan? Cuma begini doang. Mesti ada yang horizontal. Horizontal itu antara kita dengan kita dalam bentuk pelayanan.
Nah itu cocok, spiritualitas salib itu. Ya, harus vertikal dan horizontal. Dimulai dari vertikal dulu, baru horizontal. Ya. Saudara-saudara, ada satu kutipan yang bagus, ya. Stephen Jorgen pernah mengatakan begini, kami mengasihi, melayani, dan mempedulikan sesama karena inilah perilaku yang normal dari orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Tuhan. Menarik banget nih. Kalau kita melayani, itu normal. Saudara sudah melayani? Sudah? Sudah melayani di gereja? Sudah? Bagus, normal. Yang belum kagak normal. Menurut pernyataan ini, ya, kalau saudara masih belum melayani, saudara cuma jadi jemaat, saudara belum normal, kurang normal lah, jangan bilang belum ya, kurang normal ya. Kami adalah pengikut Kristus, Dia adalah Sang Pelayan yang Maha Agung, kami mustahil tidak melayani karena roh Sang Pelayan itu sudah memenuhi hati kami. Ketika kami melayani, kami hanya menjadi diri kami yang sebenarnya. Pelayanan pertama-tama bukan what we do. Pelayanan pertama-tama adalah who we are. Kita ini pelayan Tuhan. Waktu kita lahir baru, kita sudah jadi pelayan Tuhan. Semua di tempat ini pelayan Tuhan. Oh iya, bedanya ada yang nganggur, ada yang pelayan, ada yang aktif. Tapi jati diri setiap orang yang sudah lahir baru adalah pelayan Tuhan. Amin? Oh iya. Saya akan akhiri dengan slide terakhir. Bahkan, Yesus berdoa dan melayani bukan hanya waktu Dia hidup di bumi 2000 tahun lalu. Mari kita ingat, Yesus pun saat ini tetap terus berdoa dan melayani kita. Amin. Sebagai Sang Imam Agung kita. Roma 8 ayat 34 mengatakan, siapakah yang berani menghukum kita? Kristuskah yang telah mati dan lebih lagi yang telah bangkit dan duduk di sisi kanan Allah dan berdoa untuk kita. Yesus ini sedang berdoa terus buat kita. Dia itu pendoa syafaat kita, setiap kita. Waktu dia lihat Johan lagi lemah gitu ya, lagi capek menghadapi domba-domba di sini, misalnya gitu ya. Yesus berdoa buat Johan. Ya. Ketika dia lihat Jimmy ya, yang lagi katakanlah marah gitu ya, dipenuhi dengan kepahitan ya. Tuhan Yesus berdoa bagi Jimmy Setiawan. Matius pasal 20 ayat 28, ajarkan mereka mentaati semua yang sudah kuperintahkan kepadamu dan ingatlah, aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Saudara, pemahaman menyertai di sini bukan sekedar Yesus berjalan bersama kita, enggak, tapi Yesus melayani kita. Ya. Dengar baik-baik teman-teman, Yesus waktu naik ke sorga bukan berarti dia pensiun. Sebaliknya, waktu Yesus naik ke sorga, justru dia melakukan dua pelayanan itu lebih intens lagi. Dia bukan lagi cuma mendoakan orang-orang di Palestina, dia bukan hanya melayani orang-orang yang ditemui di Israel, tapi sekarang karena dia udah naik ke sorga, dia sekarang mendoakan setiap kita anak-anaknya. Amin? Dia juga sekarang bisa melayani setiap kita. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala. Setelah kita mendengar firman Tuhan tentang membangun komunitas melalui doa dan pelayanan, saya ajak kita untuk berhenti sejenak, bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk mendengar suara Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Mari refleksikan kembali apa yang saudara sudah dengar dari khotbah ini. Dan mulai melihat diri sendiri sebagai bagian dari komunitas di tempat ini. Saudara bukan sekedar pengunjung. Saudara bukan sekedar partisipan. Saudara adalah anggota keluarga Allah di tempat ini. Mari kita pakai momen ini untuk membuka hati kita kembali. Membiarkan Roh Kudus menyingkapkan diri kita. Apakah kita sudah menjadi bagian dari gereja ini, dari komunitas ini, yang melakukan panggilan kita dengan baik, yang mendoakan untuk komunitas ini, yang mau aktif melayani di gereja ini, di komunitas ini. Mari kita masuk dalam doa dan pengakuan dosa dengan hati yang rendah.
Kita minta Tuhan menanamkan kembali panggilan itu, kerinduan itu. Saudara, mungkin banyak di antara kita ketika memasuki tahun 2026, kita sudah mengambil resolusi untuk diri sendiri. Ada di antara kita yang bertekad tahun ini mau menikah. Ada di antara kita yang tahun ini ingin pindah kerja. Ada di antara kita yang tahun ini ingin menurunkan berat badan 20 kilo. Banyak macam resolusi yang kita sudah ambil untuk tahun ini, dan semua itu mungkin baik. Tapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita, sesuai dengan khotbah pada hari ini. Yuk kita sama-sama ambil resolusi untuk kita menjadi lebih aktif berdoa bagi komunitas Sing di tempat ini. Kita mau menjadi pendoa yang lebih rajin, menjadi pendoa yang setia. Dan kalau ada di antara kita yang masih belum terlibat di dalam pelayanan di gereja atau di komunitas ini, jadikan itu juga resolusi kita. Tuhan, aku mau mulai tahun ini, aku mau jadi pelayan di tempat ini. Kemampuanku, talentaku, Tuhan pakai seturut dengan kehendak. Saudara ambil resolusi itu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu bukan sekedar informasi yang mengisi kepala kami, tapi firman-Mu menjadi sesuatu yang bergerak, yang bekerja di dalam batin kami, mengubah diri kami dari dalam. Kalau perlu Tuhan, kami keluar dari gereja ini, dari gedung ini, dari tempat ini, hati kami masih tidak nyaman, hati kami masih digelisahkan oleh Roh Allah. Supaya kami sungguh-sungguh Tuhan boleh kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kami boleh menjadi bagian komunitas yang setia berdoa, yang setia melayani. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin.